selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Mimika ludes terbakar. Cuaca buruk, ratusan nelayan di pantai Lampu Satu Merauke tidak melaut. Stok bawang merah di Merauke masih kosong, pedagang terpaksa datangkan dari Surabaya. Sebuah rumah petak di Timika, Provinsi Papua Tengah, terbakar Selasa kemarin. Api berkobar dan membakar seluruh bangunan sehingga tidak satupun barang-barang di dalam rumah terselamatkan. Hanya tersisa pakaian yang dikenakan pemilik rumah. Rumah di Jalan Ahmad Yani itu hanya ditinggali kakak beradik. Sementara kedua orang tua mereka saat kebakaran sedang bekerja. Nabila saat itu hendak mengambil makan siang di ruangan, tiba-tiba salah satu lampu mengeluarkan api. Karena panik, Nabila dan kakaknya langsung lari keluar rumah. Tidak lama kemudian muncul asap disertai api yang dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah. Ini ke dapur, saya lagi mau makan, baru ambil HP aku, tiba-tiba lihat lampu sudah terbakar. Dari atas lampu terbakarnya. Baru kau langsung lari keluar. Oh, kau tadi mau makan. Mana kakak? Ada ini kakak, baru pulang, dia tidak latihan. Tidak apa-apa, duduk. Polisi menduga lampu yang berada di ruangan tamu korslet sehingga mengeluarkan api. Lama ini dari kebakaran perusahaan sehingga api kebakaran dihubungi kebakaran di belakang dan jadi satu unit rumah habis untuk sementara modus kejadian awalnya polisi kan menyelidikan dari tim tidak dengan belakang. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam peristiwa kebakaran itu, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Negeri Timika Selasa kemarin berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Mimika. Pengunjuk rasa berjalan kaki dari Bundaran Petrosi di Jalan Cendrawasih untuk bertemu dengan anggota DPRD. Para mahasiswa menuntut wakil rakyat agar memperjuangkan pembangunan gedung kampus mereka beserta fasilitas yang memadai. Menurut mahasiswa, pemerintah kabupaten kurang memperhatikan pembangunan Universitas Negeri Timika yang merupakan salah satu kampus di Kabupaten Mimika. Mereka meminta bertemu dengan anggota DPRD, namun tidak ada di tempat sehingga hanya ditemui staf. Bagaimana fasilitas gedung kami di kampus Universitas Timika itu diperhatikan juga. Tadi saya sudah sampaikan, kami dominan di kampus Universitas Timika. Jadi dua suku yang mendiami wilayah gunung dan satu suku yang mendiami wilayah gunung dan satu suku yang mendiami wilayah pantai serta 5 suku kerabat lainnya ada di dalam kampus Universitas Timika dan sedang menjalankan studinya di dalam. Hal ini pemerintah daerah perlu ketahui bahwa pemerintah daerah harus melihat penduduk asli di sini gitu. Jadi maksud tuntutan kami itu seperti itu. Kamu melihat dulu kepada kami penduduk asli bagaimana situasi pendidikan kami, apakah sudah baik apa belum. Kalau sudah lihat baru boleh lakukan yang lain. Karena ini akan sangat penting untuk perkembangan intelektualitas mahasiswa itu sendiri. Intelektualitas mahasiswa dan pelajar-pelajar yang setelah selesai, saya rasa mereka akan ada beberapa teman-teman pelajar maupun yang baru selesai dan sebagainya, mereka susah dalam ekonomi. Bukan untuk orang-orang oknum-oknum tertentu. Dengan pengawalan ketat kepolisian, mahasiswa kemudian membubarkan diri. Mereka berencana akan kembali berunjuk rasa jika para anggota DPRD sudah kembali bertugas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Cuaca buruk yang melanda perairan Arafura, wilayah Papua Selatan yang terjadi sejak seminggu terakhir menyebabkan nelayan di kawasan pesisir pantai Lampu Satu Merauke terpaksa tidak bisa melaut untuk mencari ikan. Gelombang tinggi serta arus yang kencang membuat nelayan takut mengambil risiko. Mereka memilih beristirahat di rumah sambil menunggu cuaca membaik. Hanya beberapa nelayan yang memberanikan diri mencari ikan karena tuntutan kebutuhan hidup. Tidak melaut ini, tidak ya? Tidak. Kenapa tidak melaut? Hah? Cuma ombak besar ya? harus, iya. Oh, tapi semua ada teman-teman yang turun melaut, ada juga? Ada satu-satu. Satu-satu saja ya? Jadi saya ombak ini berarti menganggur saja? Ya, Oh, sudah berapa hari begini Bapak air ini? sudah 1 minggu. 1 minggu nih ya? Ini Ya. sampai kapan dia habis ini? Nanti habis. Ya, nanti lihat saya keadaan. Tuh. Oh, belum tentu ya? Saya belum tentu. Angin timur. Angin timur, jadi Kalau kita ini apa? cukup lama Kadang juga. dia Begitu saja, tapi kencang ombaknya ya? kencang, dia harusnya kencang. Kencang ini ya? Menurut nelayan, cuaca buruk disebabkan angin timur yang memicu gelombang tinggi yang ganas. Selain itu, BMKG Merauke juga sudah mengeluarkan surat edaran yang berisi peringatan ancaman air pasang atau banjirop yang diperkirakan terjadi hingga esok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Nasional Narkotika dan sejumlah instansi Selasa kemarin menggelar operasi laut gabungan yang dimulai dari Sorong, Provinsi Papua Barat Daya hingga ke seluruh wilayah laut Indonesia. Operasi gabungan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran narkoba yang kerap masuk lewat jalur laut dari luar negeri. Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose mengatakan operasi tersebut bernama Purnama Gempur. Operasi itu dilaksanakan selama 2 pekan dan fokus pada wilayah perbatasan Indonesia yang selama ini rawan penyelundupan narkoba. Operasi laut, maka operasi ini di laut. Jadi tidak harus di perbatasan. Jadi kalaupun menyentuh daerah perbatasan, misalnya kalau di perbatasan Aceh, kemudian dengan Kalimantan, dengan Malaysia, itu juga kita lakukan. Tapi yang penting kita melakukan bersama ini karena lebih kepada pengamanan di laut, patroli di laut bersama. Khusus untuk di Papua. Di Papua Laut Arafura. Perbatasan juga yang akan. Menurut catatan BNN tahun 2020, 80% narkoba, khususnya sabu-sabu, di Indonesia masuk melalui jalur laut dan Indonesia menjadi incaran sindikat narkoba internasional karena ceruk pasar yang sangat besar. Tahun 2019, BNN mencatat ada 3,4 juta orang Indonesia yang menjadi pecandu narkoba dan jumlah ini terus bertambah. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Setelah sebulan lamanya merisaukan para ibu rumah tangga di Merauke, harga bawang merah perlahan mulai turun. Para pedagang di Pasar Wamanggu juga sudah mulai menjajakan bawang merah yang sempat kosong beberapa waktu lalu. Cuaca buruk menjadi biang kerok kelangkaan bawang merah di Merauke, sehingga harga bawang merah sempat menyentuh harga Rp125.000 per kilogram. Kini harga bawang merah sudah turun setengahnya, sekitar Rp60.000 per kilogram. Petani di Merauke menyatakan tanaman bawang merah mereka mati akibat curah hujan yang tinggi, sehingga bawang terpaksa didatangkan dari Surabaya. Sekarang berapa per kilo? Per kilonya 60.000. 60 turun ya? Iya, turun. Dari kemarin harga 100 ya? Dari 100 turun 60.000. Kenapa bisa turun ini Pak? Itu kapal sudah masuk dari Kapalnya sudah masuk ya? Kalau untuk bawang putihnya naik? Bawang putih sekarang lagi naik. Naik. Harga berapa sekarang? Harga 45. Tadinya berapa harganya? Dari 40. Kenapa sampai bawang putih bisa naik itu? Itu memang dari sananya sudah naik. Oh sudah naik ya memang ya. Saat ini bawang merah dari Surabaya membanjiri Pasar Wamanggu, namun pedagang khawatir bila stok bawang asal Surabaya ini berkurang, maka harga bawang akan kembali naik. Mengingat petani belum menanam bawang merah karena masih terkendala cuaca buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Palang Merah Indonesia PMI Merauke saat ini mengalami kekurangan stok darah, sehingga tidak jarang banyak warga yang membutuhkan darah tidak terpenuhi. Berkurangnya minat warga untuk mendonorkan darah menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan darah. Kabid Pelayanan PMI Merauke Andre mengatakan stok darah di PMI masih cukup, namun untuk beberapa golongan darah seperti AB dan A sulit mendapatkan pendonor dari masyarakat. Di sini untuk stok sementara dengan upaya yang kami laksanakan untuk meningkatkan stok yang tersedia di unit donor darah PMI Merauke dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Jadi kita tahap awal kita melakukan sosialisasi dulu untuk menjaring instansi-instansi yang sering melaksanakan atau yang mau melaksanakan kegiatan donor darah. Jadi di situ yang diharapkan setelah kita sosialisasi ada aksi donor darah. Jadi diharapkan dari instansi TNI, Polri dan pemerintahan untuk melaksanakan donor darah. Untuk donor darah sendiri, apakah ada peningkatan? Sebenarnya menurun, Dok? Untuk sementara kita kan melewati bulan puasa dengan hari raya Lebaran itu sementara menurun untuk kegiatan dari aksi donor darah. Jadi untuk ketersediaan menurun. Tapi untuk sementara setelah Lebaran kita ada buat kegiatan juga bagi-bagi parcel Ramadan. Itu untuk meningkatkan gairah untuk para pendonor sukarela untuk bisa mendonorkan darah. Andre juga meminta lembaga negara seperti BUMN agar rutin menggelar donor darah berhadiah, sehingga menarik minat warga untuk mendonorkan darahnya. Saat ini golongan darah yang paling banyak dicari warga di Merauke adalah jenis golongan O. Tipe golongan darah O memang paling banyak ditemui di seluruh dunia. Orang yang memiliki golongan darah O dikenal sebagai pendonor universal karena golongan darah mereka umumnya bisa digunakan pasien dengan golongan darah berbeda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Salah satu yang menjadi momok bagi warga Merauke adalah ketika mereka jatuh sakit. Sebagian besar warga Merauke saat ini belum memiliki BPJS sehingga ketika jatuh sakit, mereka harus menyiapkan uang yang tidak sedikit untuk berobat baik di klinik atau rumah sakit. Hal itu masih menjadi masalah Pemkab Merauke. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Herlina, mengatakan Pemprov sudah mempunyai strategi, yakni warga yang belum terdaftar di BPJS, biaya berobat akan ditanggung dari dana alokasi Otsus, namun hanya dikhususkan bagi warga yang tidak mampu. Kami berharap bahwa di Provinsi Papua Selatan, ini kan ada persyaratan kalau BPJS harus punya NIK, sehingga kami berusaha untuk bekerja sama dengan OPD terkait, terutama dalam Dinas Kependudukan, bagaimana semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan, kurang lebih 513 jiwa ya, 1000 jiwa, ini mempunyai NIK, kemudian mempunyai kartu keluarga. Kita kayaknya harus jemput bola ya, gitu, untuk bisa dapat NIK. Sehingga persyaratan seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa penuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BPJS. Itu dulu, yang pertama. Kemudian pertanyaan berikut adalah bagaimana dengan orang asli Papua yang berada di pesisir-pesisir pedalaman. Ada dana Otsus yang juga kita mencoba Pak Gubernur menyisikan anggaran untuk bagaimana membantu masyarakat kita, orang asli Papua yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang tidak tercover oleh BPJS. Pasti ya. Saat ini masih banyak warga Papua yang tinggal di kawasan terpencil dan pesisir yang belum tersentuh layanan BPJS. Sementara biaya berobat ke rumah sakit dan obat-obatan tidak murah, apalagi harga terus naik. Selain itu, faktor jarak juga menjadi masalah tersendiri bagi warga yang tinggal di pedalaman, karena pelayanan kesehatan masih terpusat di kota besar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan jemaah calon haji asal Merauke resmi dilepas oleh Bupati Merauke di Aula Kantor Bupati Selasa kemarin. Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera merah putih ke 122 jemaah calon haji.
Mereka akan berangkat ke embarkasi Makassar pada tanggal 25 Mei. Lalu 2 hari kemudian akan bertolak ke Tanah Suci. Jemaah haji Kabupaten Merauke berjumlah 122. Yang sebenarnya adalah 123 mengundurkan diri karena tiba-tiba sakit. Walaupun itu sudah jadi tapi tiba-tiba sakit dan sehingga yang tidak bisa berangkat sehingga 122. Kemudian untuk gelombang karena sebenarnya berangkatnya insya Allah pada tanggal 25 dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ke bandara. Kemudian dengan memakai penerbangan Lion. Kemudian seat pertama berjumlah 51. Kemudian diprioritaskan adalah yang lansia. Kemudian gelombang kedua ataupun pesawat kedua seat kedua itu sebanyak 49. Pak, setelah sampai di Bandar Makassar, maka dia bekerjasama dengan Bandara Makassar Hasanuddin. Kemudian jamaah haji Kabupaten Merauke sebanyak 122 masuk ke Wisma Haji ataupun di Sudiang. Seluruh jemaah calon haji asal Merauke dalam keadaan sehat. Pemerintah Kabupaten Merauke berharap jemaah haji bisa pulang ke Indonesia dalam kondisi yang sama dan menjadi haji yang mabrur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Distrik Merauke sudah mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS Pemilu 2024. Pengumuman tersebut disebarluaskan ke 11 kelurahan di Merauke. Seperti di Kelurahan Karangindah, daftar pemilih sementara sudah ditempel dan bisa diketahui warga setempat. Dengan pengumuman DPS lebih awal, diharapkan bila ada perubahan atau protes warga bisa dilakukan dengan segera sebelum dituangkan menjadi daftar pemilih tetap pada bulan Juni mendatang. Total 312 TPS di 11 kelurahan dan 5 kampung di wilayah distrik Merauke, di mana kemarin berdasarkan pleno penetapan DPS HP untuk wilayah distrik Merauke ditetapkan sekitar 71.000 atau 72.000 lebih pemilih sementara, di mana saat ini sudah dilaksanakan penempelan nama-nama penetapan DPS HP di PPS di wilayah kelurahan masing-masing, dengan harapan warga masyarakat atau pemilih bisa mengecek namanya di PPS atau di kelurahan masing-masing. Apabila ada warga masyarakat atau pemilih yang namanya belum tercantum di DPS HP ini, bisa langsung mengeceknya dan langsung bisa menyampaikan di petugas PPS yang ada di kelurahan masing-masing untuk nanti ditetapkan di daftar pemilih tetap untuk wilayah distrik Merauke. Warga di 11 kelurahan didesak segera melapor ke masing-masing kelurahan jika tidak menemukan namanya di daftar pemilih sementara. Untuk diketahui, daftar pemilih sementara pemilu 2024 di distrik Merauke berjumlah 71.000 pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.